Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taufik Hidayat. Kita kedatangan bisa bersama dengan Ustadz Daif Syahir, Ustadz muda, pengajar di Ponpes Al-Fatah Maus ya. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan diri kita ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Daif ini. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Insyaallah. Gimana Taufik, sehat ya? Alhamdulillah baik. Ya jadi ini nih Ustadz, berkenaan dengan mungkin tinggal menghitung jari lagi ya, bentar lagi bulan Ramadan gitu ya. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang agung, tamu bagi kita semua kaum muslimin ya. Mungkin di antara kita banyak yang melewatkan hari dengan kesalahan, dengan dosa-dosa, dan bahkan sampai kesalahan-kesalahan kita itu udah dianggap biasa, jadi malah bukan dianggap sebuah kesalahan gitu ya Ustadz ya. Sampai alhamdulillah Allah menurunkan bulan Ramadan menjadi sebuah bulan kemurahan dari Allah, yang mana mungkin dilihat dari kualitas ibadah kita nggak bisa menyamai dengan orang-orang terdahulu gitu, sehingga Allah dengan kemurahannya menurunkan bulan Ramadan ya Ustadz ya. Nah namun seringkali kita lupa ya, atau lalai gitu, kita melewati bulan Ramadan itu lewat begitu saja Ustadz, sehingga dikhawatirkan itu dosa-dosa yang Allah udah murahkan kita akan diampuni selama melaksanakan bulan Ramadan itu kita nggak mencapai juga, nggak mendapat ampunannya. Iya, kita sudah dikasih kemurahan tapi nggak dipakai juga kemurahannya itu, dan akhirnya ya lewat lagi kita udah berapa kali Ramadan kan, udah berpuluh-puluh kali gitu kan, akhirnya lewat lagi. Dan satu hal lagi, mencapai derajat takwa itu Ustadz ya. Kira-kira tipsnya gimana Ustadz? Mungkin bisa kasih tips-tips supaya kita sukses menjalani bulan Ramadan itu Ustaz. Langsung aja nih ya. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Taufik Channel, alhamdulillah kesempatan yang luar biasa, berbahagia, juga ikut bangga ikut bisa masuk ke dalam YouTube berbagi ilmu. Walaupun kita di sini tentunya sama-sama belajar ya, sama-sama belajar mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama ketika kita mendengar kalimat Ramadan atau Likopik mendengar kalimat Ramadan, apa yang terlintas pertama kali? Mencari amal sebanyak-banyaknya. Yeah. Dan yang paling disyariatkan di bulan Ramadan itu adalah puasa. Jadi kebanyakan orang ketika ditanya apa yang terlintas pertama kali ditanya tentang Ramadan, maka kebanyakan orang pasti terlintas puasa, kewajiban puasa. Nah, bagi saya sendiri Ramadan itu sebenarnya seperti perlombaan kita di dunia ini. Kalau kita di dunia berlomba-lomba mencari suatu hadiah, dan hadiahnya kita sudah tahu apa, semakin besar hadiahnya maka kita akan semakin semangat. Begitu juga Ramadan. Ramadan itu seperti perlombaan bagi seluruh kaum muslimin. Tapi bedanya perlombaan di dalam Ramadan dan perlombaan kita di dunia, kalau di dunia juara 1 dan 2 itu hadiahnya saja udah beda. Apalagi juara 1 dan 3 itu pasti selisihnya lumayan jauh. Nah, berbeda dengan perlombaan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan perlombaannya itu hadiahnya semua kaum muslimin berhak mendapatkan hadiah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya kaum muslimin itu berhak mendapatkan. Jadi nggak ada ketika sudah diambil derajat pada peringkat yang pertama, kemudian selanjutnya datang kaum muslimin yang kedua mendapat peringkat kedua, enggak. Semua berhak mendapatkan juara yang paling tinggi. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Nah, kemudian berbicara tentang puasa Ramadan lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Ramadan dengan puasanya,
Di dalam Al-Quran yang ayat-ayat yang insya Allah sudah sama-sama kita hafal, tujuan dari puasa itu apa? Kutiba alaikumusiyam, di akhir ayatnya la'allakum tattaqun. Seperti tadi di awal sudah disinggung juga, tujuan dari puasa ya bertakwa. Hasil dari puasa ya bertakwa. Maka ini bisa dikatakan menjadi hadiah tujuan perlombaan kita di bulan Ramadan. Kalau kita sudah tahu tujuannya, hadiahnya, insya Allah kita bakal berusaha sekuat mungkin untuk mencapai derajat takwa. Dan kemudian kalau dipertanyakan apa tips kiat sukses menggapai takwa, yaitu kesuksesan di dalam Ramadan itu, apa kiatnya? Kira-kira apa usaha yang harus kita lakukan? Sebenarnya sesimpel kita mengetahui apa itu makna takwa. Kalau kita ulas makna takwa sebagaimana kita pelajari sejak kecil, takwa itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangannya. Sesimpel itu. Berarti ketika kita di dalam Ramadan pun sama sebagaimana kita di luar Ramadan, kita menjalankan semua perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan kita sekuat mungkin menjauhi larangan-larangan yang telah Allah tetapkan, ditambah dengan kewajiban berpuasa. Kalau di luar Ramadan bisa berpuasa tapi hanya hukumnya sunnah saja, tetapi di dalam bulan Ramadan kewajiban yang sudah Allah tetapkan di luar bulan Ramadan ditambahi dengan puasa, maka kewajibannya sebenarnya sama saja seperti di luar Ramadan, hanya ditambahkan dengan puasa. Tetapi seorang mukmin yang sejati yang mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian hakikat Ramadan itu seperti apa, mereka tidak mencukupkan itu saja dengan yang wajib-wajib. Mereka akan berlomba-lomba lagi untuk meraih keberkahan bulan Ramadan yang kita tahu di dalamnya itu disebutkan Syahrul Karim, Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah, penuh dengan ampunan, bulannya Al-Quran. Kemudian banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan. Maka orang mukmin yang tahu keutamaan ini, pasti dia tidak akan mencukupkan dengan hanya berpuasa saja, menahan lapar, menahan dahaga, tetapi mereka akan berlomba-lomba dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau kita datang bulan Ramadan, kemanapun kita menginjakkan kaki selama di situ ada kaum muslimin, pasti mereka melaksanakan puasa bulan Ramadan. Kemanapun kita menginjakkan kaki selama itu bulan Ramadan dan di situ ada kaum muslimin, pasti mereka melaksanakan tahajud, tarawih. Ketika orang-orang berlomba untuk melaksanakan tarawih, masa iya kita mau biasa-biasa saja? Ketika orang-orang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, mengkhatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, masa iya kita mau biasa-biasa saja? Kita harus mau ada motivasi tersendiri. Mumpung bulan Ramadan, kita bersama-sama beramal bersama-sama untuk mendapatkan hal yang paling baik di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita tidak semangat seperti kita beramal biasa saja, lah bagaimana di bulan Ramadan? Sedangkan di bulan Ramadan yang Allah khususkan kita biasa-biasa saja. Seharusnya kalau kita sudah tahu, sebagaimana tadi disebutkan juga, Ramadan itu berkali-kali datang dan di dalamnya itu sudah jelas Allah dan Rasulnya janjikan penuh dengan kebaikan. Kok kita biasa-biasa saja? Berarti ada yang salah dengan kita. Nah, kalau kita sudah tahu kalau itu sebuah kesalahan, maka harus kita benarkan. Kalau kita ingat, setiap muslim insya Allah berdoa seperti ini. Di akhir Ramadan tahun lalu, tiba-tiba Ramadan sudah pada 10 hari terakhir. Hati itu rasanya antara bahagia mau Idul Fitri dan sedih mau ditinggal Ramadan. Kemudian hati berkata, ya Allah, semoga saya dipertemukan Ramadan yang akan datang, dan kemudian aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah. Ternyata Allah mengijabahi doa tersebut, dan kita akan bertemu dengan Ramadan. Sekarang kita ditagih janjinya, kamu sudah saya kasih waktu lagi dengan Ramadan yang baru. Nah, apa kamu bisa menepati janjimu untuk beramal lebih baik lagi? Nah, kita diberi kesempatan lagi nih. Jangan sampai Ramadan yang kemarin terulang. Syukur-syukur bertahan, kalau bisa ditambahkan amalnya dengan yang lebih baik, dengan yang lebih maksimal. Nah, ini yang perlu kita pahami, kesempatan Ramadan yang banyak sekali kaum muslimin itu terlewatkan. Mereka berpuasa, tetapi puasanya mereka hanya menahan haus, menahan lapar. Dan yang
bahaya lagi sebagaimana ancaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam haditsnya, kata Rasul, celakalah seseorang yang apabila bertemu dengan Ramadan, dia berjumpa dengan Ramadan, kemudian lewat Ramadannya tetapi dosanya belum diampuni. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terjauh dari hal-hal seperti ini. Nah, kita maksimalkan dari sekarang. Pentingnya bulan Sya'ban, orang-orang dahulu ulama itu mengatakan ketika kita di bulan Sya'ban, kalau bisa kita tuh mengkaji lagi ilmu-ilmu yang akan kita persiapkan di bulan Ramadan. Jadi kita pelajari dulu ilmu din di bulan Sya'ban ini untuk mempersiapkan di bulan Ramadan nanti. Jadi ketika Ramadan datang, kita tuh udah ada ilmu dan bersiap melaksanakan ilmu yang sudah kita kumpulkan dari bulan Sya'ban. Sebagian ulama juga mengatakan bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Orang-orang ulama zaman dahulu membiasakan membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran sejak bulan Sya'ban. Jadi ketika bulan Sya'ban mereka sudah terbiasa membaca Al-Quran secara banyak, sehingga Ramadan datang sudah terbiasa sejak bulan Sya'ban itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran bulan Ramadan dan hal-hal yang mungkin bisa menyemangati kita sehingga bisa bertemu Ramadan dalam keadaan yang semangat luar biasa menghadapinya, dan insya Allah kita mendapatkan derajat yang bertakwa insya Allah di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini yang bekal yang luar biasa ya sahabat-sahabat semua ya. Semoga kita bisa mengamalkan dan Allah memudahkan kita untuk beramal. Amin. Amal soleh ya Ustaz ya. Mungkin itu aja ya Ustaz ya. Terima kasih jazakumullah khairan atas tips-tipsnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi bekal yang cukup buat kita beramal di bulan Ramadan ya. Insyaallah. Oke, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.